Halo, saya Dr. Listia Tresnanti Mirta, spesialis kedokteran olahraga. Hari ini saya akan membahas tentang otot kuat sebagai kunci masa tua yang berkualitas. Pada usia lanjut, perubahan yang terjadi pada tubuh karena proses menua. Massa otot menurun rata-rata 0,5–1% per tahun setelah dekade keempat kehidupan pada laki-laki dan perempuan. Hilangnya massa otot terkait usia ini telah terbukti lebih menonjol pada anggota gerak bagian bawah dibandingkan dengan anggota gerak bagian atas dan batang tubuh. Penurunan massa otot terkait usia disertai juga dengan penurunan kekuatan otot maksimal dan penurunan kekuatan otot eksplosif. Kekuatan otot maksimal dan kekuatan otot eksplosif ini berbeda karena kekuatan maksimal mewakili kemampuan individu untuk menghasilkan kekuatan otot maksimal. Sedangkan kekuatan eksplosif mewakili kemampuan untuk dengan cepat dan kuat menghasilkan kekuatan otot. Di sini kekuatan persatuan waktu. Selama penuaan, kekuatan otot eksplosif tampaknya menurun lebih cepat dibandingkan dengan kekuatan otot maksimal. Telah dilaporkan adanya penurunan kekuatan maksimal sebesar 1–2% dan sebesar 3–5% per tahun pada bagian ekstensor lutut, yaitu kelompok otot yang berperan dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan yang terjadi karena proses menua bisa berupa perubahan saluran cerna, komposisi tubuh, masalah gigi, masalah penurunan kekebalan tubuh, perubahan sensorik, penurunan nafsu makan, dan bisa pula perubahan pengaturan asupan energi, yang akibatnya akan memengaruhi fungsi organ tubuh seperti penurunan massa otot dan penurunan massa tulang. Pada usia lanjut, terjadi penurunan dari massa otot. Ototnya mengecil dan strukturnya mengalami perubahan. Sarkopenia, penurunan massa dan fungsi otot. Dengan adanya penurunan massa otot, maka fungsi otot juga berkurang. Akibatnya akan menyebabkan gangguan pada aktivitas harian, gangguan mobilitas, dan lebih lanjut dapat menurunkan kualitas hidup. Massa otot berperan dalam peningkatan kinerja latihan, juga kesehatan secara keseluruhan. Pada banyak studi telah dilaporkan bahwa otot memainkan peran penting dalam metabolisme protein seluruh tubuh, yang sangat penting dalam hal respon tubuh terhadap stres, termasuk pemulihan dari cedera atau penyakit. Massa otot juga dapat memainkan peran penting dalam pencegahan kondisi tertentu dan penyakit kronis. Jadi, mendapatkan massa otot dapat memberi lebih banyak energi dan otot yang lebih kuat untuk melakukan tugas sehari-hari. Selain itu, massa otot yang rendah dapat berdampak negatif bagi kesehatan secara keseluruhan. Massa otot yang rendah dikaitkan dengan fungsi fisik yang lebih rendah, kualitas hidup yang lebih buruk, dan kelangsungan hidup yang lebih pendek. Nah, bicara tentang sarkopenia atau kehilangan otot karena proses menua, yang merupakan penurunan massa dan kekuatan otot yang menyebabkan berkurangnya performa aktivitas fisik. Keadaan ini disebabkan oleh malnutrisi yang terjadi pada lansia dan lebih lanjut dapat menyebabkan kerentaan, peningkatan risiko jatuh,
dan patah tulang. Kerentaan bisa dilihat dari penurunan berat badan, kelemahan, kelelahan, perlambatan cara berjalan, dan aktivitas yang berkurang. Keadaan ini biasa dimulai pada usia 30 tahunan, namun beberapa perkiraan mengatakan itu sudah dimulai lebih awal, pada sekitar usia 25 tahun, dan menyebabkan hilangnya massa otot sebanyak 3-5% per dekade. Dalam sebuah ulasan yang diterbitkan oleh Frontiers of Endocrinology disebutkan bahwa penuaan muskuloskeletal ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama. Karena ketegangan atau strain terjadi karena modifikasi demografis yang cukup signifikan dalam populasi. Dan hal ini terkait dengan tingginya risiko jatuh dan hilangnya otonomi pada seorang lansia. Otot yang menua bisa menurunkan kekuatan, perubahan berat badan, dan penurunan massa otot. Cara terbaik untuk membatasi tingkat kehilangan kekuatan otot adalah dengan tetap aktif secara fisik sepanjang hidup. Untuk dapat mengoptimalisasi massa otot seiring dengan pertambahan usia, selain meningkatkan aktivitas fisik harian, maka juga dianjurkan untuk melakukan latihan fisik dan berolahraga secara teratur. Kombinasi latihan aerobik dan latihan kekuatan akan membantu membangun massa otot, meningkatkan kesehatan otot, serta kesehatan secara keseluruhan. Nah, jika seseorang belum terlalu aktif dan baru mulai melakukan latihan fisik atau berolahraga, maka harus dilakukan dengan perlahan. Pastikan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter olahraga sebelum memulai rutinitas latihan fisik atau olahraga yang baru, agar dapat disusun program latihan khusus yang disesuaikan dengan keadaan tubuh masing-masing, sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi kesehatan dan terhindar dari risiko cedera atau risiko kesehatan lainnya. Aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga yang dilakukan untuk menjaga massa otot akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan nutrisi yang tepat. Prinsip utama untuk membangun massa otot adalah mengonsumsi nutrisi kaya protein. Asupan protein terbukti dapat meningkatkan massa otot tanpa lemak. Sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Dan oleh karena protein tidak disimpan di dalam tubuh, maka seseorang perlu untuk mencukupi asupan protein setiap hari. Yang perlu dipahami adalah bahwa kebutuhan protein harian setiap orang berbeda-beda, tergantung pada berat badan dan jenis aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kebutuhan protein harian secara umum adalah 0,5–1 gram per kilogram berat badan. Untuk tujuan pembentukan massa otot dengan program latihan kekuatan seperti pada atlet profesional, memang dibutuhkan jumlah protein yang lebih banyak, yaitu sampai sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Berdasarkan tabel angka kecukupan gizi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56–59 gram per hari untuk perempuan dan 62–66 gram per hari untuk laki-laki. Sementara sumber protein yang baik adalah susu, keju, telur, unggas, ikan, dan kacang-kacangan. Untuk menjaga kekuatan otot, perlu dilakukan latihan fisik dan olahraga dengan baik, benar, terukur, dan teratur. B, B, T, T.
sehingga dapat mampu laksana dan didapatkan manfaat yang optimal. Sebaiknya latihan fisik dilakukan memang sejak masih berada pada usia produktif, dengan kombinasi latihan aerobik, latihan kekuatan, dan latihan kelenturan. Seiring dengan proses menua, perlu ditambahkan latihan keseimbangan untuk mencegah kerentaan yang terjadi. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO, seseorang dengan usia 18 sampai 64 tahun minimal melakukan 1 aktivitas atau latihan aerobik intensitas sedang selama 150 menit per minggu, atau aktivitas latihan aerobik kombinasi intensitas sedang dan kuat selama masing-masing 75 menit per minggu. Yang kedua, dilakukan dengan durasi minimal 10 menit per sesi latihan per hari. Yang ketiga, aktivitas latihan kekuatan dan kelenturan dilakukan 2 sampai 3 hari per minggu, terutama pada kelompok otot besar. Dan yang keempat, makin sering latihan dilakukan tentu akan mendapatkan lebih banyak manfaat kesehatan. Rekomendasi dari WHO ini sejalan dengan pernyataan dari ACSM, American College of Sports Medicine, untuk mencapai pengeluaran energi total sebesar 500 sampai 1000 Mets per menit per minggu, dan melakukan latihan kekuatan serta neuromotorik yang melibatkan keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi. Yang terpenting lagi adalah melakukan latihan fisik atau olahraga yang disuka seperti jalan cepat, berenang, bersepeda atau jogging, atau jenis latihan khusus untuk memperbaiki massa otot dengan melakukan latihan fisik atau olahraga yang bersifat latihan beban secara progresif, baik menggunakan beban internal, yaitu berat badan sendiri, maupun beban eksternal, yaitu beban mesin atau alat. Perlu diingat lagi adalah setidaknya dibutuhkan waktu 6 sampai 8 minggu untuk melihat hasilnya. Sehingga dibutuhkan komitmen, kepatuhan, dan kesadaran untuk bisa melihat perkembangan dan hasil yang terbaik dari latihan fisik maupun olahraga yang dilakukan. Demikian pembahasan cara untuk menjaga kesehatan otot. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.